Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas dan yang saya wasihi teman-teman sekalian. Kita patut yang bersyukur kepada Tuhan karena Ia masih menemukan kita di lembaga ini dengan keadaan selamat. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Itu saya akan persilakan saudara Mingus untuk pimpin kita dalam doa. Pada pagi hari ini kami memulai kegiatan ujian praktik Bapak dan Saudara. Sebelum kami mulai ya Bapak, turun tangan untuk sebut kami boleh sesuai dengan kehendak Bapa dan surga. Ini doa harapan kami. Anak Yesus Kristus kami berdoa Bapa di surga. Amin. Dan kesempatan selanjutnya saya akan persilakan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Dan baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita saat ini terambil dalam kitab Amsal 3 ayatnya yang kelima. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Jika Lembaga Alkitab memberi judul Berkat dari Hikmat. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dalam kita menjalani akan hari-hari hidup kita, tentunya kita mengalami masalah, cobaan hidup, dan bahkan tantangan hidup. Kita sebagai manusia, kalau dalam keadaan susah atau dalam kita mengalami sakit penyakit, yang pastinya kita mengandalkan orang lain atau membutuhkan orang lain dalam menangani penyakit yang kita alami dalam diri kita masing-masing pribadi. Tetapi kita lupa untuk mencari Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Apabila kita mengalami sakit penyakit atau apapun, apakah kita akan mencari Tuhan ataukah kita akan mengandalkan orang lain dalam menangani hal tersebut? Untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, kita kembali dari bacaan kita Amsal 3 ayatnya yang kelima di bawah payung tema tetap mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal apakah yang perlu kita lakukan untuk kita tetap setia dalam mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Pada perenungan firman Tuhan saat ini, ada beberapa poin yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, percaya hanya kepada Tuhan. Itu artinya bahwa kita harus percaya Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak dengan setengah-tengah hati kita. Dalam kehidupan kita lepas hari, tentunya kita percaya orang lain dalam hal kita percaya bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sopan dalam berbicara dan lain sebagainya. Tetapi saat ini, apakah kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita dan penolong kita? Kadang kita sebagai manusiawi, ada yang percaya kepada Tuhan dan ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya sesama mereka dan lebih percaya orang lain. Dan semua kita yang hadir saat ini, semuanya hanya percaya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita juga lebih percaya sesama kita. Misalnya, kalau teman kita meminjam
meminjamkan uang di kita. Nah, di situ kita langsung percaya akan kata-katanya karena dia juga adalah teman kita. Namun beberapa hari kemudian teman kita yang meminjam uang di kita, dia sudah lupa untuk mengembalikan atau ganti kembali uang yang dia pinjam. Nah, di situ kita langsung omong, coba saja itu hari saya tidak kasih pinjam dia uang. Mungkin saya tidak akan seperti ini sekarang. Saya sudah rugi dan saya juga sudah cepat percaya sama dia. Nah, itulah kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan. Pertama-tama kita juga langsung percaya kepada dia. Tetapi kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Yang terjadi pun adalah kita mengalami kerugian. Dan kita kena tipu dari sesama kita. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam percaya orang lain. Dan jangan langsung cepat percaya akan apa yang ia sampaikan kepada kita. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua adalah jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu artinya bahwa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri atau mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita sebagai manusiawi. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan berserah diri hanya kepada Tuhan. Kita juga membutuhkan sebuah sandaran pada saat kita mengalami kelelahan, kecapean dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kita bersandar di kursi, di tembok, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan libatkan Tuhan dalam setiap langkah juang kita. Kadang kita juga sebagai manusia seringkali mengandalkan kehebatan dan kekuatan kita. Misalnya, kalau kita dalam sekolah mendapatkan juara satu umum ataupun dalam kelas mendapatkan ranking 1. Nah, di situ kita langsung menganggap bahwa diri kita paling hebat, paling kuat karena kita memperoleh juara. Tetapi kita tidak sadar, tidak berpikir bahwa apa yang kita peroleh atau yang kita dapatkan itu semua berasal daripada Tuhan. Jadi kita sebagai anak muda, janganlah kita menganggap bahwa diri kita itu hebat, kuat, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Marilah dengan firman Tuhan saat ini, kita menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan dan tetap setia untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah juang kita. Amin untuk firman Tuhan.